Shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi. Hari ini senang sekali Lose Titin bisa menemani kalian untuk membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Wah, tentu ya. Lose harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa memahami cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mau membawakan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Anak-anak semuanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu, kami bisa boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, sukacita. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Mohon tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami bisa membawakan cerita buat anak-anak sekalian, dan anak-anak bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang anak-anak ambil Alkitabnya, kita mau baca ya. Di dalam, kita buka dulu yuk. Di dalam Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang keempat sampai 8, kemudian dilanjutkan 26, ayat 26 sampai 40 ya. Tapi hari ini Lose akan baca di ayatnya yang keempat sampai 8 saja ya. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang-orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang-orang lumpuh dan orang-orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini dikatakan bahwa Tuhan memilih seorang yang bernama Filipus. Ya, Tuhan Yesus memilih orang yang bernama Filipus. Orang Filipus ini, Bapak Filipus ini sangat baik, sangat taat kepada Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan. Bapak Filipus ini suka memberitakan Injil, suka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Pada saat itu Bapak Filipus ini di kota Samaria. Ya, anak-anak, kota Samaria itu sangat padat sekali penduduknya. Di situ anak-anak, Bapak Filipus ini berkhotbah ya. Padahal Bapak Filipus ini bukan seperti pendeta khotbah di gereja-gereja, bukan anak-anak. Tapi dia rajin membacakan firman Tuhan dan menyebarkan Injil kepada orang. Dan di situ orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah seorang Mesias. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang menebus dosa-dosa kita. Anak-anak, padahal Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Padahal Tuhan Yesus itu suci. Dia rela lahir di dunia untuk menebus dosa kita. Nah, itu yang menjadi sasaran
Filipus memberitakan firman Tuhan. Karena berita keselamatan, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kita ini orang berdosa ya, kemudian dilepaskan, dihapuskan karena Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapak Filipus juga memberitakan bahwa Yesus ya, itu banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, ya tadi dikatakan orang lumpuh disembuhkan, ya. Kemudian apalagi orang kerasukan roh-roh jahat disembuhkan. Banyak sekali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang sekali Samaria menjadi Kristen karena berita yang disampaikan oleh Bapak Filipus. Kemudian anak-anakku, Bapak Filipus mendengar suara dari malaikat Tuhan, ya, bahwa Bapak Filipus harus memberitakan Injil lagi, pergi ke sebuah jalan yang sunyi, ya, di daerah padang gurun. Wah, bayangkan anak-anak, kalau kita tinggal di kota, banyak sekali keramaian, ya, banyak sekali keramaian di sana enak. Tapi Bapak Filipus harus pergi di jalan yang sepi, tempat daerah padang gurun. Kira-kira anak-anak mau nggak Bapak Filipus pergi ke sana? Wah, karena Bapak Filipus adalah orang yang taat kepada Tuhan, ya, rajin membaca firman Tuhan. Dia mau pergi ke sana. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia pergi ke sana. Dan Bapak Filipus anak-anak dalam perjalanannya ke suatu jalan yang sepi tadi, ya, daerah gurun tadi, bertemulah Bapak Filipus dengan seseorang. Nah, siapa anak-anak yang Bapak temui di sana? Apa rencana Tuhan? Di mana Bapak Filipus harus ketemu orang itu, harus memberitakan Injil kepada orang itu. Nah, anak-anak yang terkasih, Lose akan memberikan video, ya, video buat kalian untuk kalian simak dan dengarkan. Oke? Nah, selamat menyaksikan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya
berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi anak-anak sudah mendengar ya tentang cerita firman Tuhan. Dalam video tadi juga Tuhan memberikan kita ajaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan taat kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan ini anak-anak dikatakan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus percaya kepada Sang Juru Selamat kita, supaya kita, hati kita, iman kita itu tidak goyah, terus percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Anak-anakku yang terkasih, kita juga melihat di dalam firman Tuhan tadi dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mungkin anak-anak bisa di sekolah misalnya menghormati ibu guru, ya. Anak-anak di rumah bisa menghormati orang tua, dan anak-anakku bisa rajin dalam membaca firman Tuhan, tidak boleh ngomong jorok atau kotor, tidak boleh iri kepada teman satu dengan yang lainnya, ya. Harus saling memberi support, ya, harus saling memberi dukungan dengan teman-teman di sekolah, ya, saling mengasihi. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Anak-anak bisa lakukan misalnya saking kita rajin mungkin membaca firman Tuhan, anak-anak nanti lama-kelamaan bisa seperti Bapak Filipus ini. Anak-anak bisa menyebarkan Injil, cerita firman Tuhan kepada teman-teman, bersaksi kepada teman-teman tentang Tuhan Yesus. Ya, anak-anakku, hari ini Lose akan memberikan aktivitas buat kalian. Aktivitas yang kalian buat hari ini enggak susah, ya. Anak-anak bisa bikin pembatas Alkitab, ya. Kalian bisa bikin pembatas Alkitab. Kemudian terserah anak-anak mau gambar kayak apa, terserah, ya. Kemudian bawahnya jangan lupa kalian tulis di dalam Yohanes 6 ayat 68b, ya. Kemudian kalian tulis ayatnya tadi, ayatnya Yohanes 6
Ya, Yohanes 6 ayat yang ke-68b kalian tulis seperti ini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kemudian kalian bawahnya tulis Yohanes 6 ayat 68b. Ya, seperti ini. Anak-anak bisa membuat motif yang lain, terserah ya. Yang penting ayatnya seperti itu. Kalian bisa ditaruh nanti di Alkitab. Kalau mungkin kalian bisa keluar lebih cantik lagi, kalian laminating ya, dilaminating supaya nggak cepet rusak ya di dalam kalian dalam pembatas Alkitab itu. Oke? Nanti lose foto ya, lose foto kalian bisa tahu aktivitasnya. Jangan lupa aktivitas kalian foto bersama kalian, kemudian diserahkan ke Lose Agustin ya. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, yaitu kasih yang tak berkesudahan, keselamatan yang kami terima Tuhan, membawa kami dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami, supaya kami bisa melakukan segala aktivitas dengan baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya firman itu boleh ada di dalam hati kami dan kami juga boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kalian semua bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan juga bisa melakukan aktivitas yang Lose sudah kirim nanti ya. Bentar lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.